Jadi, ya. Shalom, Hello, bertemu kembali dengan kita saudara-saudara kekasih, and I'm glad to meet with you all again. ya para pengikut Kristus. For those of you who are followers of Christ, Ya, hari ini kita mungkin dalam keadaan sehat, kuat, dan juga kita tentunya sangat bersyukur atas hari ini. we want to praise God for today and that we are facing today healthy and strong and just thankful for the condition that He's given us. Ya, yang seperti saya katakan, apapun yang terjadi dalam keadaan saat ini kita tidak perlu saya katakan khawatir atau mungkin kecewa ataupun takut. With whatever we're facing today, this is a reminder to not be afraid, to not be concerned, to not worry. Ya, karena memang ya tentunya hari-hari ini adalah hari yang sangat sulit untuk setiap kehidupan orang-orang yang mengikut Kristus. Because obviously we all have things going on and difficulties in our life as Christians. Yang terpenting adalah kita selalu melihat kepada kasih dan pengorbanannya sampai hari ini setelah 2000 tahun yang lalu. Yeah, but for 2,000 years we have seen the love of Christ and the strength that He gives us every day. Ya, jadi memang ini sangat penting kita untuk kita berjumpa secara pribadi dengan Yesus. And this is important as we meet with Jesus in a personal way. Ya, ini jauh melebihi tentang mukjizat, jauh melebihi tentang orang yang mati bangkit kembali. This is more important than miracles, than someone who's experienced a miracle, than someone who's died and been brought back to life. Jadi ini melebihi dari apapun yang dialami oleh manusia saat hari ini. This is more important than anything else that we can experience in life. Jadi yang melebihi dari semuanya itu mukjizat ataupun orang lumpuh ataupun orang buta bisa melihat. Ini adalah suatu pengalaman yang lebih dalam, yaitu mengalami perjumpaan dengan Yesus. This experience is something that is more important than saying, oh, the blind person can see or a deaf person can hear. This is a meeting with Jesus. Meskipun mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada mukjizat, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan setiap orang. While at the same time, often miracles happen when we meet with God, and just meeting with God is a miracle in itself. Ya, saya katakan karena suatu mukjizat ataupun orang mati bisa hidup kembali ataupun orang buta bisa melihat, itu bisa semuanya itu terjadi tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yeah, because miracles can happen in our life, or people can talk about miracles, and that can even be without the personal meeting with Christ, with God. Ya, jadi memang saya katakan semuanya orang bisa mengalami mukjizat, tetapi mukjizat itu juga belum tentu ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Everyone can experience a miracle, or may experience a miracle, but we can't experience a miracle at the same level as meeting with God. Tapi ketika orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti dia akan merasakan semua mukjizat yang terjadi dalam setiap kehidupannya. But when we meet with God in a personal way, we realize the miracles that He has worked in our lives. Jadi ketika orang melihat orang mati bangkit, orang buta bisa melihat, ataupun mungkin mengalami mukjizat yang sangat besar, lalu ketika dilihat siapa orang yang melakukan itu, orang akan berbondong-bondong untuk mencari dia, untuk berkumpul, untuk meminta mukjizat daripada dia. Meskipun mukjizat itu dikatakan daripada Yesus. Yeah, so often people hear, oh wow, this person was blind and now can see, and this person was healed, or something like that. Often people are going to search out where they can find the miracle. Iya. Jadi memang penting bagi kita, buat teman-teman semuanya hari ini, bahwasanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu lebih penting
daripada segala sesuatu hal yang kita cari dalam kehidupan ini. But we realize and we want to remind you that meeting with God in a personal way is more important than searching for miracles in our life. Tapi seringkali kita dialihkan oleh keadaan hidup hari ini, dialihkan oleh keadaan kesulitan, atau mungkin kita dialihkan oleh penyakit, atau mungkin kita dialihkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Because often in our life we are pushed here and there by our circumstances, maybe from circumstances that are difficult to deal with, maybe things that we're looking for, we want to follow those. Tapi ini berbicara tentang perjumpaan dengan Kristus itu yang mengalihkan kita dari kesusahan, kesulitan, mengalihkan kepada Dia sumber kekuatan. But what should really guide us is the personal relationship, the personal meeting, personal experience that we have with Christ, with Jesus, as our source of life and strength. Makanya saya katakan buat kita semuanya, perjumpaan dengan Kristus itu tidak bisa dipikirkan dengan pola pikir. Perjumpaan dengan Kristus itu tidak bisa dipikirkan dengan teologi. So, meeting with Christ or having a relationship with Christ, this isn't something that we want to discuss in a theological way. Kamu bisa memiliki pengetahuan cukup luar biasa di atas rata-rata manusia, tetapi kamu belum tentu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. You can know all there is to know about Christ. You can have a ton of knowledge, but if it's not this personal relationship, you haven't truly met with Christ. Tapi kamu juga tidak memiliki pengetahuan yang cukup tinggi, tetapi kamu bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. And on the other hand, you can only have a simple understanding of who Christ is, and yet have a deep personal relationship with Him. Makanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu bukan secara fisik, atau mungkin orang itu tidak bisa melihat, ataupun lumpuh, ataupun sakit. So it's not talking about only a physical miracle, maybe blindness, being able to see. Makanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu ialah ketika ia membutuhkan sesuatu sumber kekuatan dalam hidup ini. But meeting with Jesus is when we realize we need something and we need Him, and so we meet with Him as our source of life and strength. Karena bisa saja orang belajar tentang Alkitab tetapi tidak menemukan Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama dia belajar tentang Alkitab karena ia ingin tahu saja tentang sejarah, atau mungkin pengen tahu, atau mungkin dia pengen mendapat sesuatu apa yang dia pelajari dari Alkitab untuk kebutuhan hidupnya. Because someone could be studying the Bible and still not have a personal relationship with God. Maybe they just want to study it for historical reasons, or just want to have more knowledge. But this is talking about going deeper and understanding the relationship with God Himself. Iya. Jadi kita sebagai seorang pengikut Kristus tidak mencari Kristus untuk kebutuhan dan kepentingan kita, tapi kita mencari Kristus dan kita pengikut Kristus karena kita tahu hanya Dia yang sanggup memberikan kekuatan yang membebaskan kita dari segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Yeah. So as followers of Christ, we don't want to be searching for Christ in a way that is only interested in fulfilling our needs and fulfilling our wants in this life, but we want to follow Him in a way that says we know that God, Jesus is the only one who is able to give us the strength, who is able to give us life, and that is why we want Him in our life. Ya, jadi kita punya satu cerita di dalam sebuah kitab, dan tentu kita akan tahu dan kita pasti tahu semuanya tentang cerita ini. So there's one story that we want to talk about today from the Bible, and we probably all know this story. Ya, di dalam dalam Lukas pasal ke-8, jadi ini berbicara tentang Injil. Di dalam Lukas, dalam Markus juga ada.
The story is in Luke chapter 8. It's also in some of the other Gospels. Coba kita baca di dalam Lukas pasal ke-8 ayat ke-40. So let's read from Luke 8, verse 40. Saya akan bacakan ayat ke-40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. 41. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di dekat Yesus, ia mohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. On the other side of the lake, the crowds welcomed Jesus because they had been waiting for him. Verse 41. Then a man called Jairus, a leader of the local synagogue, came and fell at Jesus' feet, pleading for him to come home with him. Ayat ke-42, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. His only daughter, who was about 12 years old, was dying. Jesus went with him, and he was surrounded by the crowds. Jadi, ketika Yesus menuju kepada rumah seorang Yairus ini, lalu terjadilah ayat 43. So the meeting that we want to talk about happened when Jesus was on the way to Jairus' house, and all these people were around him. 43 dikatakan adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. And a woman in the crowd had suffered for 12 years with constant bleeding, and she could find no cure. Coming up behind Jesus, she touched the fringe of his robe, and immediately the bleeding stopped. Lalu dikatakan di ayat yang ke-45, lalu berkata Yesus, siapa yang menjamah aku? So, and then in verse 45, Jesus said, who touched me? Bayangkan, kalau kita lihat dari cerita ini, Yesus berjalan ke rumah seorang bernama Yairus. Lalu ketika dalam perjalanan itu, Yesus mendapati ada orang yang menjamah dia. So, in the story, as he's going to Jairus' house, Jesus stops and says, there's someone who touched me. Sedangkan dikatakan dalam ayat itu, orang berdesak-desakan untuk mengikut Yesus. Even though at that time it says the crowds were all around Jesus, Bahkan murid-muridnya juga ada di situ. that his disciples were all around Tetapi Jesus. dikatakan ada seorang wanita 12 tahun pendarahan, lalu dia mendekati Yesus dari belakang. But there's this woman who came from behind and came close to Jesus. Jadi ketika itu juga dikatakan pendarahannya berhenti. And when she touched Jesus' robe, her bleeding that had been going on for 12 years stopped. Lalu ketika di ayat 45, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengumuni dan mendesak engkau. Who touched me? Jesus asked. Everyone denied it, and Peter said, Master, this whole crowd is pressing up against you. Nah, jadi Petrus seorang murid yang kebiasaannya spontan untuk melakukan atau menjawab sesuatu. Ia berkata mungkin seperti ini kalau saya artikan dalam bahasanya, Guru, kalau seandainya seperti sama teman, kawan, bodoh kali kau, gitu, seperti itu. Banyak orang di sekeliling ini yang mendekati kau atau mendekati kita. Bayangkan siapa yang kita tahu, siapa yang menyentuh kita. Mungkin begitu bahasa seperti kalau kita sadar berteman dengan teman. Because Peter here as a disciple of Jesus who often spontaneously says what he's thinking. If we look at this and think, okay, how would he be talking to Jesus as a friend? If we put in our own words, it would be like, hey, what are you talking about? There's a ton of people crowding around us. How are we going to know who's touching you? Ya, lalu dikatakan di ayatnya ke-46, tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. But Jesus said, someone deliberately touched me, for I felt the healing power go out from me.
Ingat, Yesus langsung sadar, Yesus langsung mengerti bahwasanya di dalam kerumunan yang banyak itu ada pribadi seorang wanita yang menyentuh Yesus itu dengan penyerahan diri, yang menyentuh Yesus itu dengan pengakuannya, yang menyentuh Yesus itu dengan pola pikir yang sudah dia serahkan kepada bahwasanya orang ini sanggup menyembuhkan dia. Jesus was very aware, in the midst of the crowd, in the midst of everything going on, Jesus was very aware of this one woman who came to him because she thought that he was able to heal her. He realized where she was, how she touched him, and what was going on. Jadi orang ini, perempuan ini, wanita ini, ketika dia menyentuh Yesus, saya percaya juga bahwasanya ia juga membutuhkan satu mujizat yang akan dialami. So I believe that this woman was looking for a miracle, that she needed a miraculous healing in her life. Tetapi saya juga percaya bahwa wanita ini juga menyelidiki siapakah orang ini sebenarnya, siapakah orang ini sesungguhnya, karena ia belajar pasti sebelum ia menjamah jubah itu, ia akan mengetahui siapa sebenarnya orang ini. But I think that she was also paying attention to who is this Jesus? Who is this person? Is he able to do this miracle in my life? Who is he and what can he do? Jadi ketika Yesus berkata ada kuasa yang keluar dalam dirinya, tentu ini bukan berbicara saja tentang kuasa supernatural yang kita pikirkan, lalu Yesus mengeluarkan supernatural mujizatnya kepada wanita itu. So when Jesus talks about the healing power going out of him, yes, a supernatural miracle did happen, but that's not the whole point of the story. Tapi Yesus menyadari bahwasanya ada satu kasih karunia mengalir dalam tubuh seorang wanita ini, dalam dari diri seorang raja, seorang Yesus, keluar satu kasih karunia diberikannya untuk kepada wanita ini. It could be that he was also talking about the love that was flowing out of him, because he cared about this woman and her situation. As the King of Kings and the Lord of Lords, he cared about this woman's situation and that he wanted to show her love in this moment. Jadi jangan terlalu kita kaitkan puasa itu bicara tentang mujizat, tapi saya katakan puasa itu berbicara tentang kasih karunia yang dia berikan lagi kepada seorang wanita itu secara pribadi. So the strength that Jesus gave to that woman that day, yes, a miracle did happen, but let's not only focus on that. Let's focus on the fact that the strength that was going out to Jesus too was this love that he wanted to give to this woman and have her experience. Jadi perempuan itu mengalami perjumpaan secara pribadi ketika dia menjumpai Yesus, lalu ketika dia menjamah Yesus. Kalau kita bayangkan teman-teman semuanya, ya bahwasanya memang banyak sekali orang-orang yang mendesak di situ, bahwasanya banyak sekali orang pastinya yang menyentuh Yesus secara fisik di situ. So if we think about the situation, obviously there was a whole bunch of people that were surrounding Jesus. There was a whole bunch of people that were touching him. Tetapi wanita itu menyentuh Yesus dengan pola pikir yang dia serahkan. Dia menyentuh Yesus dengan percaya bahwasanya orang ini adalah Mesias yang sanggup menyelamatkan dia. But that woman came to Jesus, wanted to touch Jesus in a way that showed her belief, that showed she believed that he was the Messiah and that he had the power to change her life. Bayangkan satu teguran juga yang cukup keras perkataan Yesus kepada murid-muridnya, bahwasanya dikatakan ada yang menyentuh aku, ada yang menjamah aku, sebab ada yang keluar daripada kuasa daripada diriku. Sedangkan murid-murid Yesus menyentuh Yesus mungkin setiap hari, orang yang berdesak-desakan itu menyentuh Yesus mungkin setiap saat, tetapi mereka tidak menyentuh Yesus secara penyerahan diri. You think it might be a reminder to Jesus' disciples. I think they were around Jesus all the time, and they obviously were touching him and being with him, but
in that way, they had to come to Jesus in a way that was giving over their life, that was saying, we need you as the source of our life, and looking to Jesus for that. Mungkin saya katakan orang-orang di sekitar itu pada saat itu menyentuh Yesus dengan secara teologi mereka, menyentuh Yesus dengan cara sesuatu terjadi dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka mengikuti Yesus, mungkin mereka menyentuh Yesus pada saat itu karena mereka membutuhkan sesuatu yang mereka bisa gunakan untuk kehidupan mereka. Maybe there was a lot of followers of Jesus at that time that were following him in a theological way, in a way that, okay, we have this knowledge of who he is, or maybe we're following Jesus because we have needs in our life that we want this person to fulfill. But were they going farther in and closer with Jesus for what they really needed? Iya, jadi orang-orang sekitar situ terbawa sesuasana. Orang-orang sekitar itu hanya percaya, hanya menyentuh Yesus karena ada mujizat yang Yesus berikan untuk mereka. Maybe they were just going along with the trend. Maybe it was, wow, this person can do miracles, and we want to see that happen in our life. Jadi kalau kita lihat di ayat ke-46, Yesus berbicara tentang ada kuasa yang keluar, tetapi 47 memberitahu kita bahwasanya Yesus dengan wanita ini sudah memiliki satu persamaan pola pikir. Mereka telah mengalami perjumpaan secara pribadi antara Yesus dengan wanita ini. So if we look at verse 46, Jesus talks about the power going out of him. But if we look at verse 47, it becomes clear that Jesus and this woman have one way of thinking, that they're both realizing that this is a supernatural and a personal meeting that they're experiencing. Jadi ke-47 langsung wanita itu bersaksi kepada orang banyak yang di sekitar itu juga pada saat itu. Because we see that in verse 47, right away that woman realizes and testifies before this whole crowd of people. Mereka langsung mengalami perjumpaan, dan seketika juga ketika perjumpaan itu terjadi, wanita itu langsung bersaksi di ayat ke-47, dan ketika wanita itu tersungkur, ia menceritakan semua kejadian apa yang dialami selama 12 tahun. And that she realizes that this meeting has changed her and can share that with people around her, that this has changed what she experienced for those 12 years. Saya tidak tahu apa yang diceritakan wanita ini, dan saya juga tidak tahu berapa lama durasi wanita ini berbicara. Tetapi yang saya tahu mungkin wanita ini berbicara cukup panjang. It's possible that we don't know if she wanted to go and tell her whole backstory, or if she took the time to tell people this was what I was experiencing before this happened. Pasti saya percaya ia bercerita tentang mulai dari awal dia sakit, mulai dari setahun, mungkin dia bercerita mungkin dia sakit ketika 5 tahun, mungkin dia sakit ketika 10 tahun, dan mungkin juga ia berbicara tentang pola pikirnya sudah terganggu, perasaannya sudah terganggu, mungkin keluarganya sudah mungkin tidak ada lagi yang mendekati dia, dan mungkin juga wanita ini juga tidak memiliki pengharapan sama siapapun dan dengan siapapun orang yang ada di sekitar dia atau mungkin orang yang dia kenal. In my opinion, it's probable that she went back and told people, this is what I experienced, how I was sick for 1 year, and then 5 years, and then 10 years, and I didn't have family that wanted to be close to me anymore. My friends were far away from me because I was unclean. This is the mental state that I was in. This was what I suffered during this time. Dan saya juga percaya bahwa wanita ini juga berbicara tentang, dan ketika begitu banyak mungkin orang sudah dia datangi, dan ketika mungkin orang sudah banyak dia minta tolong, tetapi ia menyelidiki satu pribadi, siapakah sebenarnya orang ini, dan dari manakah dia, dan apa yang dia kerjakan.
ketika saat itu juga ia memutuskan untuk mendekati Yesus dan menjamah dia secara pribadi. And I bet she talked about how she had gone to other people for help, that she had gone and searched for answers and searched for solutions to many other people. But at one point in her life, she decided, I want to meet with this Jesus. I want to have a personal encounter with him. Jadi mungkin sampai di sini saja untuk kita berbicara tentang seorang wanita. Nanti akan kita lanjutkan lagi berikutnya, bahwasanya pelajaran tentang wanita 12 tahun pendarahan ini adalah memiliki satu perjumpaan. So maybe that's all that we'll share with today about this woman who searched out Jesus in a way to personally experience him and what happened at that Ya. time. Wanita ini mengalami perjumpaan dengan Yesus, tidak membutuhkan 12 tahun untuk sekolah teologi ya. She didn't need 12 years of Bible school to be able to meet with Jesus. Ya, ini bukan berbicara juga tentang zaman dulu, zaman sekarang pun orang bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus tanpa harus kuliah selama 12 tahun. And this isn't talking about saying, oh, well, that was back then and that age and this is now. No, we can meet with Jesus. Someone can meet with Jesus now the same way that she did. Memang penting bagi kita untuk apa kita mencari dia dan kita membutuhkan dia atau tidak secara pribadi dalam kita. Itu yang paling penting buat kita semuanya, teman-teman. Because the most important thing in her life and in our life was, why are we searching for Jesus? Why are we looking to know him, to know about him, to meet with him? Was the most important motivation for us at that point. Ketika kita merasa membutuhkan Yesus, ketika kita memang harus membutuhkan Yesus, saya percaya semua atau sesuatu akan terjadi dengan sendirinya antara kita dengan Yesus secara pribadi. So I believe that when we come before Jesus in a way that truly desires to know him, because we know that we need him in our life, that a personal encounter like this is going to happen. Jadi kalau kita berbicara tentang wanita ini, kita coba berpikir secara pola pikir yang sehat, berbicara atau mungkin berpikir dengan cara kita seperti wanita yang 12 tahun itu sedang sakit. Coba kita bayangkan ketika kita menjadi seorang wanita ini, apa kira-kira yang kita paling ngerikan atau mungkin apa yang paling kita takutkan yang terjadi dalam kehidupan kita selama 12 tahun. So if we put ourselves in that woman's shoes, as she's looking to search out Jesus and have a personal encounter with him, what is the hard things in our life or the hard things that were happening in her life that made her realize, okay, I need Jesus more than anything? Pasti kita akan merasakan sesuatu yang sangat mendalam. Tentunya kita mungkin bisa menangis kalau kita membayangkan wanita ini, seandainya itu terjadi sama kita atau keluarga kita itu terjadi kepada diri kita. We can imagine and maybe even cry about if there's something serious like a sickness like that that happened in our life or in our family's life. Tapi wanita ini berjumpa secara pribadi dengan Yesus, dengan menyerahkan seutuhnya dirinya kepada Yesus, seketika itu juga dia sembuh. Yeah. But at that time, that she was at that high point, that she was at that low point, she searched out Jesus. She wanted to give over her life to Jesus because she knew that he was the one who could change her life. Makanya sebab dari itu buat teman-teman kita semuanya, mari kita menyentuh Yesus dengan pribadi kita. Mari kita menyentuh Yesus dengan kita membutuhkan Yesus. Mari kita menyentuh Yesus dengan kerendahan hati kita yang kita serahkan kepada Yesus. So friends, let's come close to Jesus. Let's touch Jesus in a way that shows our need for him. That let's touch Jesus in humility, in a way that says, Jesus, you are the strength and the source of life, and that is what we need from you.